li'annal walada la ya'ishu bidunhi ghaliban aw la yaqwa wa la yastaddu bunyatuhu illa bihi. Karena pada umumnya seorang anak itu tidak akan bisa hidup atau bahkan nanti komponen tubuhnya seorang anak itu tidak bisa menjadi benar-benar kuat, tidak bisa benar-benar menjadi kokoh kalau dia tidak menyusu kepada susu laba ibunya. Niki penting banget diperhatikan. Jadi wajib sing jenenge ibu niku menyusui anaknya dengan susu laba, yaitu susu yang pertama kali ada, pertama kali turun setelah anaknya terlahir. Durasinya berapa? Wa muddatuhu salah satu ayamin wa qila sab'atun wa qila yarji'u fi qadrihi ila ahlil khubrati. Niki lho, tanggal iki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tanggal iki dingendikaken kalau yang namanya menyusui susu laba itu ada yang mengatakan durasinya 3 hari, ada yang mengatakan durasinya 7 hari. Jadi berarti kesimpulannya ya nopo, ibu iku wajib nyusoni anaknya dalam jangka waktu 3 atau 7 hari. Yang mana dalam 3 atau 7 hari setelah waktu melahirkan, ini namanya susunya dinamakan dengan susu laba. Kenapa kok dinamakan dengan susu laba? Karena susu laba adalah susu yang mana seorang anak pada umumnya tidak akan bisa hidup, atau bisa hidup namun komponen dan kekokohan jasadnya seorang anak itu kurang kuat kalau tidak minum susu labanya ibunya itu tadi. Niku ngoten. Jadi durasinya 3 hari atau pinten 7 hari. Niku sangat penting untuk diperhatikan. Mulane summa ba'da irdo illa ba'i illam yujad illal awil ajnabiyatu wajib 'alaiha al irdo ibqa'an lil waladi. Bon, baru nanti kalau setelah yang namanya susu laba boleh nanti ibuke ra gelem ngono ya disusukne nang wong liya ngono ya ora apa-apa. Lah cuma teng niki ada catatan niki. Fasatur teng ayat wa in ta'asartum fasatur diulahu ukhra wa in rahibat fi irdai falaisa lil abi man'uha. Kalau ibunya memang senang untuk menyusui anaknya sendiri, maka nggak boleh bagi seorang ayah untuk melarangnya, sekalipun sudah bahasanya pisah maka nggak oleh. Lah baru niki li annaha alaihi asfaqu walabanuha lahu aslahu. Karena yang namanya ibu itu kasih sayangnya lebih besar dan susunya ibu itu dianggap lebih maslahat bagi anaknya sendiri daripada meminum susunya orang lain. Lah niki na'am intabarat al ajnabiyatu ma'a talabil lil ujra aw talabat duna ma talabatu al kana lahu man'uha. Tadi niki mangke urusan lintu niki. Bon, sing jelas berarti ngoten nggih. Dadi sing jenenge ibu itu wajib untuk memberi susu menyusuinya dengan catatan yang paling wajib adalah susu laba dalam jangka waktu pinten 3 atau pinten 7 hari. Bon, itu ya termasuk dalam kategori nafkah lah bahasanya ngoten. Sekarang nggak makin bahas nafkah yang ya secara langsung atau nopo uang atau makanan. Tengah iki tinggal wa amal mauluduna. Adapun anak itu ai alal wadina wa insafalu anak atau cucu atau kebawa seterusnya fatajibu nafaqatuhum alal walidina, wajib bagi orang tua untuk memberi nafkah. Tapi nopo bisalah sati syaraito dengan 3 syarat. Nopo dengan 3 syarat.
Syarat yang pertama al-faqru was-sigharu, dalam kondisi anaknya itu melarat dan masih kecil. Jangan catat, pertama melarat masih kecil, atau yang nomor dua melarat dan juga lumpuh, atau yang nomor tiga melarat dan juga edan. Napa melarat dan juga edan. Jadi syarat melarat iki kudu ada di dalam tiga-tiganya. Pokoknya anak itu wajib untuk dinafkahi. Kalau melarat itu qaid yang tidak bisa terlepas. Yang pertama anaknya melarat memang benar-benar gak duwe-duwe. Lah gandengan ini kising perlu dihafal nih. Pertama melarat dan juga masih kecil, atau melarat juga dalam keadaan lumpuh, atau melarat dalam keadaan gila. Kenapa kok wajib dinafkahi? Dalam tiga keadaan ini, melarat dan juga kecil, atau melarat dan juga lumpuh, atau melarat dan juga edan. Karena dalam kondisi yang seperti ini, anak benar-benar tidak mampu untuk mengurusi dirinya sendiri. Nah, jenengan bayang nih, anak cilik melarat pisan kate ngurusi piye? Dan gak mungkin ini biaya nafkah untuk diwajibkan kepada yang lain, itu gak mungkin. Sehingga yang dibebani adalah orang tua. Sama ketika anak itu melarat dan juga lumpuh. Anaknya melarat plus lumpuh, ya wis, kepada siapa dibebankan? Kepada orang tua. Kemudian juga anaknya gila terus napa? Melarat. Siapa yang dibebani untuk wajib menafkahi? Ya sama, yaitu orang tua. Ini kondisi di mana anak itu sangat membutuhkan terhadap bantuan orang tua. Bon, itu secara garis global riyen ngoten, panjenengan kedah hafal riyen. Jadi melarat ambil kecil, atau melarat dan lumpuh, atau melarat dan gila. Niki jenengan hafal konsepnya wis mantun. Sekarang kita kembangkan syarat yang pertama tadi, yaitu ketika kondisi anaknya itu masih kecil plus melarat. Saiki jenengan kula pun bolak-balik matur nggih, ing dalem ilmu fikih itu kita dibelajari yang namanya kritis. Kritis itu dengan cara mafhum mukhalafah. Kita harus mencari hukumnya pemahaman terbalik. Oh mang lek jarene Gus iku wajib dinafkahi ketika masih melarat dan kecil, berarti lek gede tapi gak melarat, atau melarat tapi dia sudah besar. Nah itu namanya mafhum mukhalafah. Jadi untuk yang pertama ini syaratnya dua, melarat dan juga kecil. Melarat dan juga kecil. Sehingga kalau dibalik bagaimana? Kula nggak ada Gus anak cilik tapi dekne duwe duwe. Mungkin ya sing wingi sampun kula bahas kaya to contone napa, dalam kondisi dia masih kecil pas wae riyaya dekne disangoni karo mbae, karo tangga-tanggane. Ya pamane zaman sak mangke arek cilik wae riyaya kadang yes minimal 500.000 sampai 1 juta. Kan ngoten to nggih? Lah ini bagaimana? Berarti dia itu statusnya anak kecil, tapi dia punya uang. Ini uangnya dikemanakan? Didakwakan kalian para ulama, uangnya ini wajib untuk ditasarrufkan kepada kebutuhannya si anak. Jadi jenengan umpama anake wis gede atau anake sik cilik biyen kok duwe pas wae riyaya semisal, atau dikai sapa boleh untuk jenengan berikan kepada keperluannya si anak tersebut. Kita contohkan, digawe bayar SPP sekolah, digawe bayar SPP ngaji TPQ, digawe mangane arek cilik iku dhewe, itu semuanya boleh. Yang nggak boleh masuk ke investasi bodong.
Jarene wong tuane lah biasane ngono kene nak tak titip-titip nang aku nang bapak, titipno nang ibu, tapi marongon ora ngerti jebule ndi iku sing ra oleh. Bahasane wong ngoten niku investasi bodho. Jarene dititipne tapi ora ngerti jebule nang ndi. Pon niki aja sampai kalau posisinya kita itu orang tua, kita usahakan tidak menggunakan uangnya anak kecuali di dalam kebutuhannya dia. Itu kita usahakan seperti itu. Niku ngoten nggih. Dadi lek sik cilik tapi dekne sugih, orang tua enggak mangane be ditanggung awake dhewe. Biaya sekolahnya ditanggung dia kalau dia punya uang. Semisal dia dapat pemberian wasiat dari mbahnya ngoten nggih, kan mungkin mau. Maka semuanya itu ditanggung dia sendiri walaupun masih kecil, karena dia sudah dianggap punya uang, ya berarti ya dia yang berkewajiban untuk menanggung biaya kehidupannya sendiri. Wes iku cilik plus tapi soge. Utawa sawalike duwe anak Gus, melarat kan duwe tapi wis gede. Wis gede niku ya napa batasane wis balik. Napa sampun balik. Niku ya napa secara hukum syariat awak dhewe lek duwe anak wis gede masih yo melarat, dia enggak punya uang, jenengan duwe anak kok aja wis umur 15 wis gede, secara hukum fikih mboten nafkahi mboten masalah. Tapi kalaupun bolak-balik matur nggih bahwa hukum fikih itu gak digawe atos-atosan. Napa hukum fikih itu gak digawe atos-atosan. Artinya bagaimana? Ya hukum fikihnya memang seperti itu, bahwa anak yang sudah besar sekalipun dia melarat gak punya uang, itu gak wajib untuk kita nafkahi. Bahkan dengan tegas di dalam kitab bajurinya dingendikaaken bahkan boleh untuk dipaksa untuk bekerja. Cara gawe ilmu kasar-kasaran ngoten nggih. Es kono-konona aku wis gak biaya maneh. Kon wis gede, kono urip-urip dhewe, golek kerja-kerja dhewe. Wah, lek wong zaman biyen ngeten iki tega. Dan sekaligus karena memang kedewasaan dan kematangan orang-orang zaman dahulu itu sudah teruji sejak dini. Nah, kula niku duwe Pakde. Pakde kula kelas 6 iku wis Gojek. Bahasane saiki Gojek. Lek zaman biyen niku ya Gojek enggak ada aplikasi ya Gojek padahal sik kelas 6. Kemandirian dan kematangan orang zaman dahulu itu sudah didapatkan dalam masa sedini mungkin. Ini sangat berbalik dengan kondisinya orang zaman sekarang. Anak-anak zaman saya itu malah sakwali. Kematangan dan kemandiriannya itu baru didapatkan di usia yang sudah cukup besar, sudah cukup dewasa. Saya iki lulus SMA sik gurung mandiri. Sing njaluk dhuwit nang wong tuane. Bahkan nyuwun sewu lulus kuliah S1, S2 iku kadang ya gantung kepada orang tua. Makanya orang yang namanya orang tua itu ya yes monggo cara didike panjenengan nang anak niku ya napa, jenengan harus bisa melihat kondisinya anak. Kalau jenengan bisa melihat ketok dikerengi ketoke iso bagus sih jenengan kerengi. Ya, tapi aja sembrono lho nggih. Kudu ndelok tenan lho nggih potensi anaknya ini bagaimana. Ketoke anak kerengi tak kongkon kerja, golek kerja dhewe, ketoke dia lebih mandiri. Ya jangan kerja, gak usah dinafkahi. Tego-teguan bukan kok tega ngoten mboten, tapi demi kemandiriannya dia sendiri. Tapi kalau didelok-delok ketoke anak iki sik gak iso. Ya, maka kalau seperti itu walaupun tidak wajib, jenengan tetap boleh untuk memberikan nafkah, tapi hukumnya tidak wajib. Bon, kalau lanjutakan tentang kita bajuri ini nih, jenengan mireng nih. Tentang kita bajuri ini dingendikaaken, ya memang
anak yang sudah besar tapi melarat itu memang tidak wajib untuk dinafkahi, justru dia diperintahkan untuk bekerja. Kecuali kalau anaknya itu kecuali kalau anaknya itu sedang tersibukkan untuk menuntut ilmu. Anak niku masih wis gede, wis isok nyambut gawe dhewe. Kalau dia sedang tersibukkan mencari ilmu syar'i, dia wajib untuk dinafkahi oleh orang tuanya. Anak kula pun gede Gus, umure 20 tapi larine mondok, wajib jenengan nafkahi. Anak kula pun gede Gus, tapi anak kula niku kuliah. Kuliah niku sebenarnya bukan termasuk ke ilmu syar'i, tapi masuk kepada ilmu yang fardu kifayah, sehingga ya secara tidak langsung masuk ke ilmu syar'i. Kalau jelasakan dulu pas waktu kalau Basul Masail dijelaskan tentang ngeriku, kalau ilmu syariat itu ya ini belajar ilmu fikih, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, itu namanya ilmu-ilmu syariat. Kalau ilmu-ilmu umum bagaimana? Ilmu-ilmu umum bagaimana? Ilmu menjahit, ilmu pertukangan, ilmu bengkel, dikatakan kalian para ulama, itu semua termasuk di dalam ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah adalah setiap ilmu yang andaikan ilmu tersebut tidak diteruskan, niscaya akan menyebabkan satu kemacetan di dalam salah satu sektor kehidupan. Lho gitu, jenengan bayangin lek nang dunya iki gak enek tukang, gak ono sing menguasai ilmu tukang, ya mari. Kan ngoten lho nggih. Jangan bayangin nang dunya iki ra enek sing jenenge bengkel. Lah terus piye? Ini adalah ilmu-ilmu yang secara kehidupan memang dibutuhkan demi keberlangsungan kehidupan di setiap sektornya. Sehingga itu semua masuk kepada ilmu fardu kifayah. Ilmu kedokteran itu masuk kepada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, wajib ada sebagian orang yang menuntut ilmu tersebut. Jadi aja dibayangin ilmu syariat itu mah ilmu tafsir, hadis, fikih, tasawuf. Wong-wong kuliah ngoten iki termasuk fardu kifayah yang mana orang tuanya wajib membiayai anaknya sekalipun anaknya itu sudah besar. Cuma niki catetane niki. Dengar iki ngendikaken wa yurja minhu an-najabah wal kasbu yamna'uhu minhu. Selagi anaknya itu bisa diharapkan kesuksesannya, bahasa kasarane ngomongnya itu bukan anak yang nakal. Cara bahasa kasar pada umumnya arek iku lek kuliah ya berarti dekne iku ya atik belajar. Lek dekne iku mondok ya dia belajar seperti pada umumnya. Itu arti daripada dia bisa diharapkan kesuksesannya. Tapi lek mondok penggaweane mek ngopang kruan ae mbek koncone. Jarene kuliah tapi blakraan ae mbek koncone. Nyuwun sewu, secara tegas dalam ilmu fikihnya tidak wajib untuk dinafkahi. Anak model kaya ngoten niku lha iki awak dhewe ya piye to? Wong tuwa wis pokoke kudu bijak-bijak tenanan dalam menghadapi anake. Ya anak ya senjen wis ngoten niku, gak dibiayai kok ora mondok, dibiayai ku mondok mek penggawean mek cangkruan ambek koncone. Pegel cangkruan pindah kono, pindah kene. Pun nggih. Terus kalau wong silim malih jenengan kersane paham bahwa anak yang sudah besar itu tidak wajib untuk dinafkahi sekalipun dia dalam kondisi melarat, tidak punya uang, karena dia justru kewajibannya adalah bekerja secara mandiri, bekerja sendiri.
kecuali kalau dia sedang menuntut yang namanya ilmu. Kalau menuntut ilmu, orang tua wajib menafkahi dengan satu catatan, anaknya itu bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Duwe anak kok kuliah kok sakarepan, kadang bolos, sering bolos, penggaweane cangkruk ae. Duwe anak mondok ya modele kaya ngono ae, ya ora wajib dinafkahi. Yang tegesi nak sampean nek kuliah model kaya ngono kuwi, kuliah mek gur sekedar gaya-gayaan ngono kuwi tok, mondok mek gur sekedar mondok nek aku gak wajib biayai nak. Loh, lek jenengan teges ngono insyaallah ya mbuh ya. Anak enten ya kadang ya unik-unik kok ya kan. Ya wong tua ya padha ae, wong tua ya kadang ya unik-unik ya kan. Ana sing wong tuwa pun Gus kersane sing penting anak kula nang pondok marem. Masih yo nang pondok mek turu ngopi pun marem kula daripada nang omah nyawang tok ae kelas wegah. Ya mbok maneh lek wong tuane kaya ngoten nggih mboten napa-napa. Pun nggih niku ngoten. Pokoke secara hukum fikih ngoten. Sae jenengan punya prinsip ngoten nggih, saya pokoke anak kula tak ondone masih nang pondok turu marung ngoten mek cangkrukan tok ambek wong-wong ambek kanca-kanca sekersan wis monggo ngoten nggih sae. Monggo. Anak ini kan sesuai dengan harapan orang tuanya loh. Nek wong tuane harapannya cuma sekedar mondok ya wis, ya dadine yo anake mek sekedar mondok. Kalau orang tuanya berharap anaknya bukan hanya sekedar mondok tapi menuntut ilmu yang sungguh-sungguh, ya insya Allah anak itu sesuai dengan arahan dari orang tua. Jadi wajib nggih, anak itu wajib dinafkahi walaupun sudah besar ketika dia sedang menuntut ilmu dengan catatan anaknya itu merupakan orang yang bersungguh-sungguh, boten belalu, boten sembrono. Nah nek wong-wong biyen niku masyaallah, kula seneng karo wong biyen ngoten niku. Masih yo mencari ilmu tapi tetap gak dikirim ambek wong tuane ngono kuwi ya iso. Ya sekali lagi kembali lagi kepada napa sing mantun kula atur nimah. Karena kematangan dan kemandirian orang-orang zaman dahulu itu sudah ada semenjak usia dini. Wong-wong zaman biyen gak enek anake sing dimanja-manja, menye-menye iku gak enek. Anake nawakal titik ya dijewotos ya digewepuk tenanan. Lah arek saiki wis nakal dikandani diomongi nyauti. Aja digepuk. Aja digepuk, diomongi api-apian lho kalem-kalem. Nyauti malah. Sungguh maneh ngene iki. Niku ngoten nggih. Jadi masalah yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu al-faqru waz-zamani fal ghaniyu al-kabiru la tajibu nafaqatu. Orang anak yang kaya dan juga sudah besar enggak wajib untuk dinafkahi. Awil faqru atau melarat dan juga lumpuh. Nyuwun sewu umpama anak niku wau lumpuh. Melarat tur lumpuh, masih wis gedhe ngoten umpama. Wajib untuk dinafkahi. Atau naudzubillah dzalik semisal enggak ada terlahir dalam keadaan kurang sempurna, ya wajib untuk dinafkahi. Ngeten iki jan abot nggih, ngoten iki jeneng kan cubone wong tuwa kadang anake kaya ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken malih fal ghaniyyu al qawiyyu la tajibu nafaqatu. Anak yang kaya dan kuat enggak wajib untuk dinafkahi. Dilanjutkan awil faqru wal jununu, atau anaknya itu melarat dan juga gila. Entah itu anaknya tiba-tiba menjadi gila atau terlahir dalam keadaan kurang normal wis, bahasane ngoten. Terlahir dalam keadaan kurang normal. Karena nggih, anak-anak yang terlahir dalam keadaan kurang normal, cara bahasane niku biasanya ngomong seperti idiot atau semisalnya, maka kalau seperti itu orang tua wajib untuk menafkahi. Sehingga kebalikannya fal ghaniyyu al aqilu la tajibu nafaqatuhu. Tidak wajib untuk menafkahi anak
anak yang kaya dan juga sudah berakal. Bon, yang riki ngoten. Wa dzakara al-musannifu al-asbaba asani fi qawlihi wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun. Termasuk daripada perkara yang wajib dinafkahi, sebab yang nomor 2 adalah menafkahi terhadap budak dan juga hewan-hewan yang ada yang dimiliki. Jangan punya budak, wajib untuk dinafkahi, diberi makan terutama. Nafkah itu bukan hanya makan, tapi juga makan, sandang, pangan, papan. Dikai panganan, juga dikai pakaian, juga dikai tempat tinggal. Fasilitasi. Juga bahaim. Bahaim ini pokoknya hewan-hewan yang jenengan pelihara. Lemana asalnya bahaim itu hewan-hewan rumangkang seperti sapi, kambing, unta, ya. Tapi kalau lebih kita globalkan adalah seluruh hewan peliharaan. Hewan yang kita pelihara wajib untuk diberi makan. Sebelum kita lanjutkan mengenai pembahasan masalah harta, katakan itu namanya harta yang bernyawa. Jadi manusia kan hartanya ada 2. Ada harta yang bernyawa, ada harta yang tidak bernyawa. Kalau masalah bahaim, hewan peliharaan, kemudian budak, itu namanya harta bernyawa, otomatis wajib untuk diberi makan. Nah, sebelum lanjut membahas itu, bahas mengenai hukum merawat harta yang tidak bernyawa. Itu bagaimana? Semisal anak wong soge, kebetulan omahe nang Dindi, nang Surabaya duwe omah, Warjo duwe omah, nang Pasuruan duwe omah, nang kono-kono duwe omah. Wajibkah dia untuk merawat seluruh rumah yang dia miliki? Atau boleh bagi dia menelantarkan rumahnya yang terkadang, kalau rumahnya itu ditelantarkan terkadang isok-isok sampai ambruk. Kan ngoten to nggih. Gak dirawat loh, gak dinggoni, gak dirawat, iku omahe isok. Dawuh para ulama teng mriki dingendikaken ya Rabbihu ya Karim wa amma malaru hafihi. Adapun harta-harta yang tidak bernyawa, al-aqari wal kunati, seperti duwe alas. Napa bahasane? Alas ya, Bu. Pekarangan wis. Sawah, pekarangan. Itu kan namanya harta yang tidak bernyawa. Falahu nafaqatuhu. Tidak wajib untuk dirawat. Liyatuhu. Wala yajuzu punjiwa. Wala yajibu fihi imaratun, maka tidak wajib untuk dirawat. Wa in adda tarkuhu lil kharabi, walaupun ketika dilantarkan hartanya, rumahnya, sawahnya itu menyebabkan rusak. Contoh kecil mawon sing sering terjadi, jenengan duwe sepeda akeh utawa mobil akeh, bendino gak tahu dipanasi. Lho, aja suwe-suwe ngenteni 3 wulan. Seminggu 2 minggu lho. Kendaraan yang jenengan mboten jenengan panasi rusak. Gitu. Lah iya apa wajib manasi bendino ben ora rusak. Dawuh para ulama, ora wajib ngopeni ngoten, ora wajib. Cuma hukumnya makruh bagi jenengan untuk membiarkan harta-harta yang tak bernyawa jenengan biarkan menjadi rusak, itu hukumnya makruh. Jadi yo jenengan niati ngopeni sepedae, umpama sepedae loro telu yo dipanasi isu-isu. Iku oleh ganjaran nek diniati apik. Sing penting niate ora kendunyan. Gayane ternyata asline niate kendunyan. Bon. Malah nang ngriki dilanjutaken, na'am yukrahu tarku hina idin kama yukrahu tarku sakyi zar'i wasyajari indal imkani. Seperti makruhnya untuk membiarkan pohon atau tanaman-tanaman yang jenengan miliki
tidak jenengan sirami hingga tanamannya mati. Itu hukumnya makruh. Jenengan punya tanaman-tanaman di rumah, yang mana kalau tanaman-tanaman di rumah jenengan itu tidak jenengan sirami, itu nanti akan menyebabkan tanamannya mati, maka kalau seperti itu hukumnya makruh. Laung tanaman sing nang omah mawon lek mboten jenengan sirami mati, itu hukumnya makruh dan iyo menebang hutan secara ugal-ugalan. Upamane sampai garai banjir, upamane sampai garai akeh korban jiwa, wis jelas haram kuwi. Bon nggih. Jadi itu bahas masalah penebangan pohon ini jelas haram. Kuwi isine mafiat tok ya. Malah gak ditetapkan sebagai musibah nasional, kalau diusut kan bahaya. Orang-orang yang di belakang ini malah bahas politik ini malah ya. Niku wis pokoke jelase ngoten lah. Piye carane melana kan ngoten iki lek bahas masalah ngeten iki malah bahas teng tafsire mangke. Teng tafsire niku dingendikaken wala taksau fil ardi mufsidin. Ya, jangan kalian semua itu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Berbuat kerusakan di atas muka bumi ini tiga. Membuat kerusakan di atas muka bumi itu tiga. Yang pertama, membuat kerusakan hubungan antara seorang hamba dan juga Tuhan, merusak hubungan antara sesama manusia, dan merusak hubungan antara manusia dan alam semesta. Jadi inilah yang dimaksud dengan wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan sampai membuat kerusakan di atas muka bumi ini antara hamba dengan Tuhannya, menyekutukan kepada Allah, berbuat maksiat di atas muka bumi ini. Ini termasuk namanya berbuat kerusakan di atas muka bumi. Berarti membuat kerusakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan. Yang nomor dua, membuat kerusakan antar sesama manusia, antar sesama makhluk. Nang kancane ngeleki, nyato atau bahkan sampai membunuh, itu juga termasuk daripada berbuat kerusakan di atas muka bumi. Yang terakhir, berbuat kerusakan yang sifatnya hubungan antara manusia dengan alam semesta. Itu termasuk juga buat kerusakan. Bahwa niku wis dawa wis pembahasan beda. Wis balik-balik nang niki wae. Sehingga sekali lagi untuk harta-harta yang kita miliki yang sifatnya tidak ada nyawanya, atau ada bahasanya duduk nyawa tapi kehidupan. Bukan nyawa tapi punya kehidupan seperti pohon. Makruh kalau tidak dirawat sehingga menyebabkan rusak atau matinya tanaman-tanaman yang punya kehidupan. Bos, kok mboten haram, Bos? Padahal kan itu namanya idha'atul mal atau menyia-nyiakan harta. Dawuhnya para ulama, ya perlu dibedakan antara menyia-nyiakan harta yang berangkatnya dari meninggalkan, menyia-nyiakan harta yang sifatnya dengan cara melakukan. Iki rodok jurinya. Bahasane ngeten. Kalau jenengan menyia-nyiakan harta tapi bukan karena tindakan, tapi gara-gara orang ramut menuai, itu hukumnya makruh. Tapi tindakan merusak harta yang berangkatnya itu dari pekerjaan, seperti duwe sepeda motor diobong, duwe mobil ditobrokno. Semisal mawon, biasanya orang kalau dalam kondisi marah, semisal itu kan kurang bisa mengontrol terhadap emosi. Yang seperti itu hukumnya makruh karena merusak hartanya dengan cara pekerjaan. Beda kalau merusak hartanya itu gara-gara ditelantarkan. Ini gue bahas masalah ya Allah ya Rabbi ya Karim.
harta yang tidak bernyawa. Pun saya ini balik nang Fathul Qorib. Bahas mengenai sebuah harta yang di situ bernyawa. Tindakan kita sebagai pemilik itu bagaimana? Tengeri iki ngendika akan wajib menafkahi raqik, budak dan juga hewan-hewan peliharaan. Wajib untuk dikasih nafkah. Kenapa kok seperti itu? Ini karena seperti yang didhawuhaken dan mriki dikatakan Kanjeng Nabi dawuh lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali ma la yutik. Bagi seorang budak wajib bagi pemiliknya untuk memberi makan, sandang, pangan, papan. Wajib dikai. Ya, dan tidak boleh untuk diberi pekerjaan-pekerjaan yang di atas atau di luar kemampuannya. Dan seperti adapun yang namanya hewan-hewan peliharaan itu juga wajib untuk diberi nafkah. Itu karena adanya ruh. Karena adanya ruh yang wajib untuk dijaga. Tengeriki beliau Al-Imam Al-Bajuri dawuh karena ada hadis yang mengatakan dakhalatin ra'atunin naro fi hirratin habisatha lahiya at'amaha wa lahiya arsalatha ta'kul min khasyasil ardi. Dakhalatin ra'atunin nar, ada seorang perempuan yang masuk neraka min hirratin gara-gara kucing yang dia uruk, tapi dia tidak memberi makan. Ya ora dijalne ucul dhewe golek mangan, tapi dikurung ya ora dikei mangan. Ini juga menyebabkan dosa yang sampai seorang perempuan tersebut itu masuk neraka. Nah, niki jenengan iki ya kudu ngati-ngati tenanan. Sing senengane ingu-ingu manuk, mbok iku perkutut, mbok iku doro. Perkutut, doro, to apa iku lah. Pas iya lek pas wae duwe dhuwit. Kan ngoten to nggih. Gayane lek duwe dhuwit kei panganan jagung sak akeh-akeh sampe kuwarken sak mbuak-mbuak. Ketepaan ra duwe dhuwit, alah sembuh wis ra diurusi. Ya aja kaya ngoten. Lek anjen jenengan wis gak mampu ngopeni doroe, lek gak mampu ngopeni perkutute atau bahkan burung-burung yang mahal ya semisal, ya wis culno wae. To lek gak kuat diculno ya dolen-dolen wis dolen. To lek gak gelem ngedol wis anu ae belen masakane masakan. Dorone masakan jangan beleh, jangan masak lho enak bisa. Jenengan ya ora ngopeni ya. Doro ya enak lho, temenan. Ojo dipikir ben sak karepe dhewe kecuali lek dorone niku wau diculno golek mangan dhewe kok marang balik golek mandi askat jenenge maghrib ngoten balik dhewe saged ngoten ya boleh mboten masalah. Lah siku kari maneh engko duwe pitik ngrusui tangga niku pembahasane teng wingking wonten mangke. Wis nggih. Dadi ojo dipikir iku sak karepe dhewe. Kula lanjutaken malih teng mriki dikatakan faman malaka raqiqan abdan au amatan. Barang siapa yang memiliki budak laki-laki atau perempuan ya maka wajib untuk diberi nafkah, wajib diberi rupa bait imuraqiqahu min ghalibi kuti ahli, wajib diberi makanan pokok dan bahkan wajib dikei lawuh, juga bahkan wajib untuk yang namanya kiswah atau pakaian. Lah teng mriki dikatakan zaman saiki kan gak enek sing jenenge budak. Teng mriki ternyata bukan hanya budak, au mustajaron. Mustajar itu berarti karyawan. Nah iki ternyata kula sing ngerti. Ternyata karyawan juga wajib untuk diberi makan. Jenengan duwe karyawan, entah itu tukang atau penjaga toko jenengan atau karyawan apapun lah pabrik.
Kalau dalam kitab niki wajib untuk diberi nafkah berupa panganan di luar gaji. Tak kasih garis bawah, di luar gaji. Nah, iya udah repot mana? Jari ini bos waduh Gus, kayak gaji bumbuan ono aja wajib kan mangan barang ya lo. Tambah repot mana? Pun niki pun bisa pinjing insyaallah makin pertanyaannya Pak Tuadan.